Berbeda halnya dengan pasangan Eric dan Mary, Jonathan dan Asila saat ini justru sedang bertengkar. Ini semua karena perjodohan konyol yang Papa lakukan dengan keluarga Parker. Asila menyalahkan Jonathan dengan apa yang terjadi kepada Jase saat ini. Kondisi Jase saat ini cukup menyedihkan. Setelah dikurung beberapa hari, dalam kondisinya yang lemah Jase berhasil kabur dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. "Mengapa kau jadi menyalahkan aku? Bukannya kau yang meminta agar Jase menggantikan Revina setelah apa yang dilakukan oleh Revina saat itu?" Jonathan tidak terima jika Asila menyalahkan dirinya. Asila sejenak terdiam. Benar yang dikatakan oleh Jonathan, ini semua memang bukan salah suaminya, ini adalah sepenuhnya salah putrinya. Jase lah yang begitu berkeinginan untuk menikah dengan Sean, karena Sean tampan dan juga kaya. Merasa tidak akan menang terus berdebat, Asila kemudian pergi menuju kamar Jase untuk melihat keadaannya. "Mama, aku ingin bercerai dengan Sean." Jase mengutarakan keinginannya kepada Asila. "Apa kau tidak menyesal melepaskan Sean?" Asila menanyakan lagi tentang keputusan Jase. Pasalnya Jase selalu bertindak gegabah dalam membuat keputusan. Takutnya dia akan menyesal setelah bercerai nanti. "Tidak, Ma, aku tidak sanggup lagi bertahan jika Sean memperlakukan aku seperti asteris 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 asteris," ucap Jase yakin. "Terserah kau saja." Asila tampak tidak peduli dengan keputusan Jase. Sebenarnya Asila tidak setuju jika Jase bercerai dengan Sean, meskipun tidak mendapatkan hartanya, tapi setidaknya orang akan memandang statusnya sebagai bagian dari keluarga Parker. Asteris seminggu kemudian Sean tersenyum puas melihat surat perceraian di tangannya yang dikirimkan oleh pengadilan. Jase benar-benar mengurus perceraiannya. "Akhirnya kau sendiri yang memilih pergi." Sean tertawa senang. Kini statusnya kembali bebas. Kedua orang tuanya tidak akan bisa menyalahkan dirinya, karena Jase yang menuntut ingin bercerai darinya. Jase pasti tidak akan berani mengadukan perbuatannya kepada kedua orang tuanya. Setelah resmi berpisah, Jase kembali bekerja di perusahaan papanya. Kini Jase semakin bertindak sesuka hatinya, karena tidak ada lagi Revina yang akan menegur perbuatannya. Saat sedang berada di sebuah mall, Jase tidak sengaja bertemu Felix dan Revina. Seperti biasa, setiap malam minggu Felix akan membawa Revina berkencan ala-ala orang pacaran. "Hai, Felix," sapa Jase dengan nada lembut. Jase terang-terangan menggoda Felix di depan Revina, namun bukan Felix yang membalas, melainkan Revina. "Hai, Jase, selamat atas perceraianmu." Revina memberikan ucapan selamat kepada Jase seolah-olah itu merupakan kabar gembira untuknya. "Cih, aku tidak butuh ucapan darimu," balas Jase tidak suka Revina mengejeknya. "Oh ya, Jase, aku cuma mau mengingatkan, setelah mendapat gelar janda, kau jangan sampai disebut pelakor. Jika kau mau menggoda pria, carilah yang duda atau yang belum menikah, itu pun jika mereka mau padamu yang sudah janda," ucap Revina panjang lebar yang membuat Jase semakin emosi. "Beraninya kau mengejekku, aku akan pastikan kau akan merasa apa yang aku rasakan," Jase mengancam Revina. "Hei, jangan berani-beraninya mencelakakan istriku, karena aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu." Felix yang sejak tadi diam, kini membuka suaranya untuk membela Revina. "Ayo, sayang, kita pergi dari sini." Felix menggenggam tangan Revina, membawa wanita itu pergi meninggalkan Jase yang sedang marah. "Awas kalian, aku akan membalasnya." Jase menatap benci kepada pasangan suami istri yang sudah berjalan menjauh. Jase langsung pulang ke rumahnya. Ia tidak jadi untuk pergi hangout bersama teman-temannya, karena suasana hatinya yang menjadi buruk setelah bertemu dengan Revina. "Sialan, lihat saja nanti aku yang akan menertawakanmu," umpat Jase sambil berjalan masuk ke dalam rumah. "Jase, kau kenapa?" tanya Asila yang mendengar Jase berbicara sendirian. "Mama, Revina menghinaku karena aku seorang janda sekarang," Jase mengadu kepada ibunya. "Biarkan saja Jase, kau jangan coba-coba mencari masalah dengan Revina lagi," Asila mengingatkan Jase. Jase menghela napasnya mendengar apa yang dikatakan oleh mamanya. Ia merasa kesal karena tidak bisa membalas Revina. Jika ia nekat melakukannya, maka Abraham akan menghancurkan keluarganya. Iya Ma, Jase tahu, mau tidak mau Jase harus menahan dirinya untuk tidak membalas dendam pada Revina. Revina dan Felix masih berjalan-jalan di mall. "Setelah ini kita mau kemana?" tanya Felix ketika mereka baru saja keluar dari bioskop. "Kita pulang saja," jawab Revina singkat. Mereka lalu berjalan keluar dari bangunan besar itu.
Felix, seseorang memanggil nama Felix. Revina dan Felix langsung melihat ke arah sumber suara yang ternyata seorang wanita. Dewi, seorang seniornya di kantor yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Felix. Hai, Felix sedang apa di sini? Tanya wanita itu yang juga melihat Revina di samping Felix. Revina melihat tidak suka kepada wanita yang sedang berdiri di depan mereka karena wanita itu adalah salah satu temannya Jase. Aku sedang jalan-jalan bersama istriku, jawab Felix yang membuat wanita itu terkejut. Dia tidak tahu jika Felix sudah menikah, apalagi saat melihat wanita di samping pria itu. Dewi mengenal wanita yang dikatakan oleh Felix sebagai istrinya adalah Revina, adik Jase, sedangkan Revina terlihat tersenyum karena Felix memperkenalkan ia sebagai istri. Felix kemudian menggandeng tangan Revina melanjutkan langkahnya menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari sana, meninggalkan Dewi yang masih terkejut. Siapa dia? Tanya Revina ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang. Sejak tadi Revina menunggu Felix akan memberitahukan tentang wanita itu. Tapi, Felix tidak juga bercerita, akhirnya Revina bertanya daripada jadi penasaran. Namanya Dewi, seniorku di kantor. Sekarang ia menjadi stafku, jawab Felix jujur. Revina menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Felix. Sepertinya dia menyukaimu, kata Revina tiba-tiba. Felix tiba-tiba menghentikan mobilnya karena saat ini mereka sudah sampai di rumah. Felix mengunci pintu setelah mereka masuk ke dalam rumah. Kau tadi bilang apa? Felix menahan tangan Revina yang ingin berlalu dari sana. Apa? Tidak bilang apa-apa. Revina tidak ingin mengulangi perkataannya tadi yang membuat dirinya jadi sakit hati sendiri. Ya, kau benar. Dia memang menyukaiku, kata Felix membuat Revina terkejut. Kau tahu? Felix mengangguk menjawabnya pertanyaan Revina. Kini perasaan Revina menjadi tidak menentu. Ada rasa sakit yang menjalar dalam hatinya. Felix tersenyum menyadari perubahan di raut wajah istrinya. Kau cemburu? Felix menyatukan keningnya dengan kening Revina. Kedua tangannya memegang kedua tangan Revina. Revina menjadi kaku. Bahkan untuk menjawab pertanyaan Felix pun ia tidak mampu. Aku senang kau cemburu. Itu tandanya kau sayang padaku. Felix mencium kedua tangan Revina, membuat hati Revina menghangat mendapatkan perlakuan seperti itu. Wajah Revina bersemu merah karena bercampur dengan perasaan. Awalnya Felix hanya melihat Revina yang hanya diam. Felix memberanikan diri untuk Felix kemudian menjauhkan wajahnya, ingin melihat reaksi Revina. Setelah melihat Revina tidak menolak. Saat Felix ingin mulai Revina, tiba-tiba tangan Revina menahan dada Felix agar tidak meneruskan kegiatannya. Felix mengerti penolakan dari istrinya. Mungkin Revina belum siap untuk melangkah lebih jauh, begitu yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Sedangkan Revina merasakan panas dingin saat ini, ia terlalu malu untuk melakukan lebih meskipun ia begitu ingin merasakannya, tangannya secara refleks menahan tubuh Felix. Baiklah, kita akan memulainya dengan perlahan-lahan. Felix mengenggam tangan Revina membawanya masuk ke dalam kamar. Sebaiknya seperti ini, Felix takut tidak bisa menahan diri jika mereka melanjutkan itu. Keesokan harinya Dewi memaksa Jase untuk bertemu. Ia ingin menanyakan tentang hubungan Revina dan Felix, pria yang disukainya. Pasalnya yang ia tahu Revina belum menikah, bagaimana bisa Felix mengenakan Revina sebagai istrinya? Iya, itu benar, Jase menjawab malas pertanyaan Dewi. Sejak kapan? Tanya Dewi yang masih tidak percaya. Sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Astaga, aku benar-benar sudah kehilangan kesempatan, ucap Dewi putus asa. Kau juga menyukai Felix? Tanya Jase penasaran. Iya, sejak ia mulai masuk kerja, kami satu divisi. Ternyata tidak hanya aku yang menyukai Felix, kata Jase dalam hatinya. Ide buruk pun muncul dalam pikirannya. Jase mulai menceritakan bagaimana terjadinya pernikahan antara Revina dan Felix. Jase menjelek-jelekkan cerita tentang Revina. Jadi, adikmu yang menjebak Felix, kasihan sekali Felix, kata Dewi menanggapi cerita Jase. Iya, aku juga merasa kasihan. Sebenarnya Felix ingin pergi dari Revina, tapi Revina selalu mengancam akan melaporkan Felix. Licik sekali adikmu itu, timpal Dewi. Begitulah, aku sudah sangat mengenalnya. Aku ingin sekali membantu Felix tapi aku tidak bisa melawan adikku. Jase pura-pura sedih. Tenang saja, aku akan membantumu untuk melepaskan Felix dari ancaman istrinya, ucap Dewi yang membuat Jase tersenyum dalam hati. Akhirnya ia bisa balas dendam dengan Revina meskipun tidak langsung dari tangannya. Ia bisa menggunakan orang lain untuk membalasnya. Beberapa hari telah berlalu,
saat ini sudah waktunya pulang bekerja. Felix sudah mau masuk ke dalam mobil saat Dewi memanggilnya. Felix, bolehkah aku menumpang mobilmu? Aku tidak membawa mobil hari ini, ucap Dewi memasang wajah memelas. Bukannya jalan rumah kita tidak searah, kata Felix yang enggan untuk memberi tumpangan kepada wanita itu. Iya, aku mau menemui temanku di kafe yang ada di jalan depan sana. Nanti dia yang akan mengantarkan aku pulang, jawab Dewi lagi. Mendengar hal itu, Felix hanya mengangguk. Tak masalah rasanya karena sambil jalan pulang. Di kafe yang mana? Tanya Felix membuyarkan lamunan Dewi. Saat ini mereka sudah sampai di jalan yang dikatakan oleh Dewi tadi. Hah, sebentar aku akan menghubungi temanku dulu. Dewi pura-pura sibuk dengan ponselnya sedangkan Felix memelankan laju kendaraannya. Maaf Felix, bisakah kau mengantarkan aku ke mall yang ada di jalan sebelah sana? Katanya dia sedang di sana, kata Dewi lagi. Felix yang ingin cepat-cepat pulang, langsung saja menyetujui permintaan Dewi tanpa banyak tanya. Felix kembali memutar mobilnya ke jalan yang disebutkan oleh wanita itu, padahal jalannya berlawanan dengan arah rumah Felix. Sudah sampai, turunlah. Aku ingin pulang, kata Felix dengan suara dingin. Tetapi temanku baru saja mengirim pesan kata. Asteris 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 asteris, potong Felix saat ia teringat sesuatu. Cepat turun, suara Felix mulai meninggi yang membuat Dewi terkejut. Cepat, bentak Felix lagi. Dewi yang ketakutan melihat kemarahan Felix segera membuka pintu mobil. Wanita itu hampir saja tersungkur saat keluar dari dalam mobil karena kakinya yang gemetaran. Felix segera memutar kembali mobilnya menuju ke arah jalan rumahnya. Ia melajukan kendaraannya dengan cepat. Saat ini Felix sedang mencemaskan keadaan Revina. Melihat gelagat Dewi yang mencurigakan, Felix jadi teringat dengan perkataan Revina yang mengatakan jika Dewi adalah temannya Jase, mungkin saja Dewi bersekongkol dengan Jase untuk mencelakakan Revina. Jantung Felix semakin berdegup kencang ketika sampai di rumah. Felix segera membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Rumah terlihat sepi. Revina, Felix memanggil istrinya. Revina, panggil Felix lagi. Namun tetap tidak ada jawaban dari yang punya nama. Felix kemudian membuka pintu kamar. Kosong. Tidak, Revina tidak ada di sana. Felix semakin cemas, berjalan menuju dapur. Sama saja Revina tidak ada di sana. Felix terkesiap ketika mendengar suara pintu terbuka, bersamaan dengan seseorang memanggil namanya. Felix, Revina tersenyum melihat Felix sudah pulang. Revina, Felix merasa lega saat melihat istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Felix segera memeluk erat tubuh wanita yang sudah menjadi istrinya. Ada apa? Tanya Revina ketika mendengar Felix menghembuskan napas lega. Revina melepaskan pelukan Felix, ingin melihat wajah suaminya. Aku hanya merindukanmu, jawab Felix. Bohong. Kau dari mana? Tanya Felix yang melihat Revina datang dari luar rumah. Aku dari warung di depan sana. Revina menyembunyikan kantung plastik yang ia bawa di belakang tubuhnya. Apa itu? Felix penasaran. Tidak apa-apa, jawab Revina sedikit gugup. Kemudian Revina segera berjalan masuk ke dalam kamar dengan masih menyembunyikan sesuatu di tangannya. Beberapa saat kemudian Revina keluar menuju dapur untuk menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Felix masuk ke dalam kamarnya, mengambil handuk untuk segera membersihkan diri. Setelah keluar dari kamar mandi, Felix kembali ke kamar. Melihat Revina yang masih sibuk di dapur, Felix memberanikan diri untuk mencari apa yang tadi dibeli oleh istrinya. Felix membuka lemari pakaian di bagian Revina, mencari kantong berwarna biru. Dengan cepat Felix menemukan apa yang ia cari karena lemari pakaian yang tidak begitu besar. Astaga, ternyata ini. Felix tidak menyangka dengan apa yang dibeli oleh istrinya tadi. Tak ingin ketahuan oleh Revina, Felix segera menyimpan benda tersebut ke tempat semula. Ternyata Revina hanya membeli sesuatu yang hanya boleh dipakai oleh perempuan setiap 1 bulan sekali, dengan durasi pemakaian 5-7 hari. Memang sebagian besar wanita sangat malu menunjukkan benda tersebut kepada laki-laki, termasuk Revina yang ingin menyembunyikan itu dari Felix. Sementara itu di tempat yang berbeda, Jase sedang merasa gelisah menunggu kabar dari Dewi. Jase langsung mengangkat teleponnya yang berdering, yang sejak tadi ia genggam. Bagaimana? Berhasil? Tanya Jase antusias. Tidak berhasil. Felix tidak mempercayaiku dan ia segera pulang sebelum sempat orang suruhanku melakukannya. Jawab Dewi yang merasa kesal karena rencananya tidak berhasil. Dewi juga masih ketakutan dengan kemarahan Felix yang baru hari ini ia melihatnya. Seperti dugaan Felix, Dewi dan Jasi memang merencanakan untuk mencelakakan Revina hari ini, tapi
rencana tersebut gagal karena Felix segera pulang. Padahal Dewi ingin mengulur waktu Felix dengan meminta Felix untuk mengantarnya ke sana kemari. Felix mungkin memang sudah mencurigainya.